Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arifah Nur Hidayati dengan NIM 2202030009 dari Prodi Akuntansi Karyawan semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan komputer dari masa ke masa. Perkembangan komputer dari masa ke masa. Yang pertama, kita harus ketahui dulu apa itu komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengelola data menurut perintah yang telah diprogram. Kata komputer semulanya dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi pada saat ini, komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Secara luas, komputer didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik yang terdiri atas beberapa komponen yang dapat bekerja sama antara komponen satu dengan yang lainnya untuk menghasilkan suatu informasi berdasarkan program dan data yang ada. Selanjutnya, penggolongan alat pengolahan data. Yang pertama, tahap manual. Pada tahap manual ini, yaitu peralatan pengolahan data yang sangat sederhana. Dan faktor terpenting dalam pemakaian alat adalah menggunakan tenaga tangan manusia. Manusia menemukan sistem perhitung dengan jari maupun tanah liat sampai pada tahun 9000 ke 2500 sebelum Masehi. Contohnya, abakus. Prinsip kerjanya melakukan perhitungan menggunakan biji-bijian geser yang diatur pada sebuah rak. Kalau pada saat ini mungkin sama seperti sempoa ya. Selanjutnya, tahap kedua, yaitu tahap mekanikal. Tahap mekanikal, peralatan mekanikal yaitu peralatan yang sudah berbentuk mekanik yang digerakkan dengan tangan secara manual, ditandai dengan ditemukan Pascalin oleh Blaise Pascal tahun 1623 sampai 1662. Logik demonstrator oleh Charles Mahon tahun 1777 dan Babbage Analytical Engine oleh Charles Babbage tahun 1833, sehingga Charles Babbage dikenal sebagai bapak komputer dunia. Prinsip kerja kalkulator roda numerik antara lain menggunakan 8 roda numerik bergerigi untuk menjumlahkan bilangan hingga 8 digit. Yang kedua, alat ini merupakan alat perhitungan berbasis 10. Kelemahan alat ini adalah hanya terbatas untuk melakukan penjumlahan. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu tahap mekanik elektronik. Peralatan mekanik elektronik yaitu peralatan mekanik yang digunakan secara otomatis oleh motor elektronik. Diawali dengan ditemukannya tabulasi kartu plong pada tahun 1890 oleh Herman Hollerith yang digunakan untuk sensus penduduk. Selanjutnya, tahap elektronik atau tahap keempat. Peralatan elektronik yaitu peralatan yang bekerjanya secara elektronik penuh, ditandai dengan ditemukan komputer pertama ABC atau Anatosov Berry Computer pada tahun 1942, dilanjutkan dengan Mark I oleh Howard Aiken tahun 1944. Selanjutnya kita masuk ke fase perkembangan komputer pada tahap elektronik. Pada generasi pertama yaitu tahun 1945 sampai tahun 1959. Prinsip kerja komputer generasi pertama yaitu menggunakan tabung vakum untuk memproses data dan menyimpan data. Yang pertama, ENIAC atau Electronic Numerical Integrator dan Kalkulator. Dirancang oleh Dr. John Mauchly dan Presper Eckert pada tahun 1946. Yang kedua, EDVAC atau Electronic Discrete Variable Automatic Computer. Pada EDVAC, penggunaan tabung vakum telah dikurangi di dalam perancangan komputer, di mana proses perhitungan menjadi lebih cepat dibandingkan dengan ENIAC. Yang ketiga, EDSAC, Electronic Delay Strong Automatic Calculator. EDSAC memperkenalkan penggunaan raksa atau merkuri dalam tabung untuk menyimpan data. Yang keempat, yaitu UNIVAC 1 komputer.
Pada tahun 1951, Dr. Mauchly dan Edgecourt menciptakan UNIVAC 1, Universal Automatic Calculator, komputer yang pertama yang digunakan untuk memproses data perdagangan. Selanjutnya, kita masuk ke fase perkembangan elektronik generasi kedua atau fase perkembangan komputer pada tahap elektronik. Generasi kedua ini pada tahun 1959 sampai 1963. Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor mulai digunakan dalam komputer pada tahun 1956. Transistor menggantikan tabung vakum di televisi, radio, dan komputer. Penemuan lain yang berupa pengembangan memori inti magnetik membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibandingkan pendahulunya. Komputer-komputer generasi kedua ini sepenuhnya menggunakan transistor. Komputer generasi kedua ini menggantikan bahasa mesin dengan bahasa assembly. Beberapa bahasa pemrograman mulai bermunculan pada saat itu. Bahasa pemrograman Common, Business Oriented Language, dan formula translator atau Fortran mulai umum digunakan. Selanjutnya, yaitu komputer generasi ketiga atau fase perkembangan komputer pada tahap elektronik generasi ketiga. Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terintegrasi atau IC pada tahun 1958, mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piring silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Hasil komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponen dapat dipadatkan dalam bentuk chip. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dan dengan sebuah program utama, yaitu memonitor dan mengkoordinir memori komputer. Next, kita masuk ke komputer generasi keempat atau fase perkembangan komputer pada masa atau tahap elektronik. Pada generasi keempat, komputer sudah mulai menggunakan chip atau IC dan mulai dikembangkan lagi oleh perusahaan Very Large Scale Integration. Dimulai pada tahun 1980-an untuk pengembangan pada akhirnya berhasil mengembangkan chip tanggal yang mampu menampung ribuan komponen. Selanjutnya dikembangkan lagi menjadi komponen mikro yang menggunakan semikonduktor dan mikroprosesor yang menggunakan chip sebagai memori komputer internal, sementara di mana pada generasi sebelumnya hanya menggunakan magnetic core strong. Yang ke-1, Large Scale Integration atau LSI dapat memuat ratusan komponen dalam satu chip pada tahun 1980. Yang kedua, Very Large Scale Integration atau VLSI membuat ribuan komponen dalam sebuah chip tanggal. Yang ketiga atau Ultra Large Scale Integration atau ULSI mengembangkan atau meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Komponen generasi keempat ini mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Selanjutnya, kita masuk ke generasi kelima atau fase perkembangan komputer pada tahap elektronik. Pada generasi ini, ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor. Selain itu juga ditandai dengan munculnya mikroprosesor dan semikonduktor. Perusahaan-perusahaan yang membuat mikroprosesor diantaranya Intel Corporation, Motorola, Zilog, dan lain-lain. Di pasaran bisa kita lihat adanya mikroprosesor dari Intel dengan model 4004, 8088, 80286, 80.386, 80.486, dan Pentium. Komputer dalam generasi ini akan dapat menerjemahkan bahasa manusia. Manusia akan dapat langsung bercakap-cakap atau dengan komputer, serta adanya penghematan energi komputer.
Sifat luar biasa ini biasa disebut dengan artificial intelligence. Selain itu juga berbasis graphic user interface atau GUI, multimedia dan multikomunikasi. Sekian presentasi dari saya, Arifah Nurhidayati. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan atau kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.